lagu spesial. Dan juga terima kasih banyak kepada saudara-saudara yang telah ambil bagian pada hari Sabat ini. Saudara-saudara, saya juga ada saudara-saudara yang ada di luar. Kebetulan kita live dari gereja dan ada beberapa saudara-saudara yang hadir bersama-sama kami di gereja. Karena memang kita lagi di Jakarta, lagi PSBB, jadi kami beribadah. Gereja tetap sebagian dibuka atau ditutup sebagian. Jadi yang saudara-saudara yang ada di sekitar gereja bisa beribadah. Karena memang itu aturan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tetap ada pelayanan di rumah-rumah ibadah karena kalau di masjid orang bisa tetangga atau di lingkungan itu orang bisa datang beribadah di masjid dan juga begitu juga dengan rumah ibadah kita. Saudara-saudara, saya bisa menyapa juga saudara-saudara teman-teman sahabat saya yang ada di mana saja, anggota jemaat yang ada di rumah. Selamat Sabat saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Juga saudara-saudara atau sahabat-sahabat saya yang ada di Manado, ada di Kalimantan. Tadi dari kemarin saya coba sharing, saya punya gambar flyer saya untuk bisa beribadah. Lebih khusus juga teman-teman yang ada di Bitung, teman-teman vokal grup saya, ada vokal grup PKB Zaitun, vokal grup Zaitun Plus. Terima kasih kepada teman-teman dalam satu pelayanan pelayanan di gereja dalam memuji Tuhan. Saudara-saudara, terima kasih juga kepada pimpinan kami, vokal grup PKB Zaitun, Bapak Pena John Lee Evan Tamaka, dan juga koordinator Zaitun Plus, yaitu Bapak Tommy Paulus, yang sudah bersama-sama, mungkin bersama-sama dengan kita untuk mengikuti ibadah pada Sabat ini. Saya juga berterima kasih teman-teman saya yang ada di Malaysia, ada Lucy Enka yang bersama-sama juga hadir. Menurut WAD sampaikan bahwa saya akan berada di depan komputer untuk mendengarkan khotbah dari biasa saya dipanggil Apple. Begitu juga teman-teman sahabat-sahabat saya yang ada di luar negeri, ada beberapa teman yang ada di luar negeri, di Amerika Serikat, ada juga yang ada di Australia. Mayer juga mudah-mudahan dia bisa mengikuti pengabaran hari Sabat ini. Juga teman-teman saya yang ada di Kalimantan, ada di Badak, ada di Kalimantan. Jadi banyak yang mengikuti. Terima kasih, selamat Sabat saudara-saudara. Shalom bagi saudara-saudara sekalian yang bisa mengikuti ibadah pada hari Sabat ini. Judul pelajaran kita pada pekan ini atau hari Sabat ini yaitu perlindungan ajaib. Saya coba-coba cari mana foto keluarga yang paling cocok untuk saya taruh di sini. Untung istri saya tidak lihat. Kalau dia lihat dia akan protes. Jangan taruh yang ini atau yang, pasti dia akan komentar. Tapi saya coba dengan foto keluarga saat ini. Perlindungan ajaib. Saudara-saudara, kalau saudara kita akan membahas khotbah pada Sabat ini yang mengambil dalam buku firman Tuhan Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Kalau saudara-saudara di rumah boleh membuka buku Daniel 3 ayat 1 sampai 30 yang perikopnya berjudul perapian yang menyala-nyala. Saya coba menelusuri arti kenapa perikop ini bisa disebutin perapian yang menyala-nyala. Kalau saya melihat isi daripada perikop ini, ada 3 orang muda. Ada 3 orang muda yang begitu berani mempertahankan iman mereka. Mungkin bisa dengan judul 3 pemuda yang berani. Mungkin
Tapi kenapa ditulis perapian yang menyala-nyala? Saudara-saudara, saya coba buka kamus Alkitab. Di situ menjelaskan bahwa perikop ini menerangkan bagaimana kalau kita melakukan perbuatan dosa, maka kita akan apa? Akan binasa atau masuk neraka. Perapiannya neraka itu seperti contoh seperti ini. Saya akan coba memberikan garis besar pelajaran Daniel 3 ayat 1 sampai 30 ini supaya saudara-saudara bisa mengingat kembali cerita daripada 3 orang muda yang sangat berani. 3 orang muda pemberani di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Kalau saya akan coba meringkaskan, pada saat itu Raja Nebukadnezar mendirikan patung. Patungnya tinggi 60 hasta dan lebar 6 hasta. Sangat tinggi. Mungkin kalau saudara ada di Jakarta, saudara bisa lihat Monas. Itu tinggi juga, Pak. Dulu waktu saya datang di Jakarta, tahun 90-an, Monas itu paling tinggi daripada gedung-gedung yang lain. Jadi kalau saudara pergi di Tanah Abang bisa ngelihat, oh ini Monas, posisi Monas. Kalau saudara ada di Senen, Pasar Senen, saudara bisa melihat. Tapi sekarang Monas itu sudah ketutup dengan gedung-gedung. Jadi banyak gedung yang lebih tinggi. Dan ini Raja Nebukadnezar membangun atau mendirikan patung untuk disembah. Dan dia memberikan titah. Apabila patung ini sudah selesai, dia memberikan titah pada saat musik atau trompet dijalankan atau dibunyikan, maka semua orang yang ada di sekitar tempat itu harus menyembah patung itu. Saudara-saudara yang hadir pada saat itu diundang oleh Raja Nebukadnezar. Kalau saudara baca Daniel 3 ini, para bupati, tokoh-tokoh agama, gubernur, dan juga orang-orang pilihan yang diundang oleh Raja Nebukadnezar. Ini menunjukkan di dalam pelajaran Daniel 1 dan Daniel 2 bagaimana kesombongan daripada Nebukadnezar untuk membuktikan bahwa dia penguasa pada saat itu. Dia minta semua orang yang ada di Babylon pada saat itu untuk menyembah patung ini. Dan nanti kita akan bahas kembali dalam perikop atau ayat-ayat selanjutnya bagaimana Nebukadnezar ini dia menyiapkan perapian atau dapur api untuk bagi mereka yang tidak menyembah akan patung yang sudah dia siapkan. Kalau kita baca di dalam ayat inti kita, di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Artinya pada saat Raja Nebukadnezar memanggil ketiga orang muda ini, mereka tetap konsekuen dengan apa yang mereka lakukan, yaitu tidak menyembah. Ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-menyala itu dan dari dalam tangan ya Raja. Saudara-saudara, mereka menaruh perhatian, mereka menaruh kepercayaan kepada Tuhan yang mereka sembah. Dan ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak, artinya mereka tidak mengharapkan apabila Tuhan campur tangan dari sini. Karena mereka tahu apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka putuskan, itu adalah keputusan pribadi, bukan keputusan Tuhan. Tapi mereka meyakinkan apabila mereka mempertahankan iman mereka, maka mereka bisa diselamatkan atau dibantu atau ditolong. Bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan tersebut. Ini mereka menggunakan prinsip yang sangat tepat di dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat. Kalau saudara-saudara lihat, saya coba mengambil satu komentar dari Seventh Day Advent Bible Commentary. Di sini disebut bila mana kita memperhatikan tiga umat Allah ini, sesungguhnya mereka sangat menyadari bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan. Dan jika Tuhan menghendakinya, tetapi jika tidak, mereka tetap pada prinsip tidak menyembah
sesuatu yang salah. Saudara-saudara, mereka tetap bertahan pada prinsip mereka. Dan mereka yakin bahwa Allah akan berikan perlindungan bagi umat-umatnya. Saudara-saudara, ada 3 hal yang kita akan bahas di sini. Yang pertama, umat Allah punya prinsip yang teguh. Umat Allah punya prinsip yang teguh. Kalau bahasa dalam kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel 3 ayat 8 sampai 18. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai prinsip yang teguh. Apapun yang terjadi. Kalau saudara bisa bayangkan bagaimana saudara berada posisi Sadrak, Mesak, dan Abednego, sudah melihat dapur perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat panasnya. Mungkin saudara dan saya bisa ketakutan. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertahankan prinsipnya apapun resikonya. Saudara-saudara, bagaimana dalam kehidupan kita? Tantangan buat kita semua dalam situasi sekarang ini. Bagi orang muda, mencari pekerjaan, mencari jodoh, dan terlibat dalam narkoba. Apakah saudara akan mempertahankan prinsip saudara? Atau saudara akan terikut dengan godaan-godaan duniawi? Saudara-saudara, di dalam kehidupan kadangkala saudara sudah berusaha, oh Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi saya. Berikan yang pekerjaan, sudah berusaha. Pada saat diterima, mereka harus bekerja pada hari Sabat. Dan banyak orang akan merubah konsep atau prinsip mereka hanya untuk pekerjaan. Saya teringat waktu saya sampai di Jakarta tahun 92, tamat dari Unclub, kami berbondong-bondong, ada sekitar 20 orang naik kapal laut, karena kami punya tujuan. Memang saudara-saudara, di Manado dan Bitung ada buka lowongan, ada perusahaan yang baru buka, ada salah satu perusahaan di Bitung, Sinar Pure Food, dia membuka lowongan dan mencari siswa-siswa yang ditamatkan pada saat itu. Dan ada beberapa yang melamar, tapi kami ada beberapa orang tidak tertarik itu karena kami punya konsep, setelah tamat kita harus ke Jakarta. Kita harus cari pekerjaan di Jakarta. Dan betul saudara-saudara, sampai di Jakarta kita naik turun bus, kita pergi ke tempat-tempat untuk memasukkan lowongan kerja. Yang membuka lowongan kita pergi. Dan saya pada saat itu sudah 2 bulan di Jakarta, belum langsung dapat kerjaan. Saya berdoa kepada Tuhan, saya bergumul kepada Tuhan. Tuhan sudah melindungi saya, sudah tamat dari kuliah, dan sekarang saya mau bekerja, mau cari pekerjaan. Tolong Tuhan berikan pekerjaan bagi saya. Saudara-saudara, tapi saudara-saudara, saat itu kita tetap aktif di gereja. Kita datang ke gereja 2 bulan itu, kita aktif di gereja walaupun belum ada kerjaan. Kadangkala teman atau ada yang bekerja sudah datang, "You belum kerja?" "Belum." "Oke, nanti kita kasih biaya untuk you punya transportasi datang ke gereja ataupun kemana mencari pekerjaan." Jadi kita saling menolong. Suatu ketika saya diterima di salah satu perusahaan farmasi dan saya dites, kebetulan itu ada sekitar 300 atau 400 pelamar. Dan waktu melamar, saya coba-coba tanya waktu sedang istirahat, mau dites, teman-teman dari mana? "Oh ini dari Trisakti." "Ini mana Bapak?" "Oh dari UI." "You dari mana?" "Oh dari ITB." "Waduh, cuma saya ini dari Manado." Kalau saya lihat-lihat, cuma saya ini dari Manado. Satu kelompok saya coba mendekati, saya coba tanya, "You kalian dari mana?" "Oh kami dari Trisakti." Saya lagi coba supaya mereka nggak tanya balik ke saya. Tapi kebetulan ada satu, "Kalau Ayu dari mana?" "Oh saya dari Universitas Kelabat, Unclub." "Oh mana itu Unclub? Ada di mana itu?" Waktu itu memang belum ada Google, belum ada apa. Kalau sudah ada saya bilang, "Coba you cek, buka Google, cari Universitas Kelabat, pasti akan dapat." Tapi saat itu belum ada, saudara-saudara. Saya coba menjelaskan, dia nggak mengerti. Akhirnya kami masuk untuk ikut tes. Dan kami dites. Dari 400 peserta cuma mau cari satu. Mau cari staff accounting dan kontrol. Dan setelah itu saya tes pertama nama saya keluar lagi. Tes kedua begitu juga, keluar lagi nama saya. Tes ketiga sekitar tinggal 100 orang. Kemudian tes keempat
tinggal 50 orang dan tiba pada tes kelima. Kami tinggal sisa 3 orang. 3 orang. Waktu dipanggil saya dikasih amplop, saya coba baca, saya bilang dari situ amplopnya menyatakan saudara besok datang kembali untuk ikut tes interview terakhir. Dan waktu saya sampai, saya lihat cuma tinggal 3 orang. Loh, ini berarti tinggal kita yang sisa ini. Saya coba tanya dari mana, Mbak, ini kebetulan cewek, dia bilang, saya dari Trisakti. Saya mulai agak gugup. Saya tanya lagi satu, dari mana? Apa? Pak, kebetulan laki-laki. Oh, saya dari Atma Jaya. Wah, saya sudah mulai tambah gugup karena cuma saya sendiri dari Manado. Dan akhirnya kita diinterview. Dan saudara-saudara tahu, besoknya semua dapat amplop. Di interview semua dapat amplop. Dan saya pulang, saya berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya belum buka di jalan. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini rencana Tuhan, kasih jawaban yang terbaik bagi saya. Pada saat saya buka, dia sebutkan, di situ disebutkan bahwa saya diterima dan besok akan diinterview oleh area manajer Asia Tenggara. Kebetulan PMA itu, jadi orang Korea, Mr. Kim itu yang bukan Kimberly ya, tapi Mr. Kim yang menginterview saya. Dan saya diinterview. Setelah diinterview panjang lebar bagaimana menaik gaji dan semua kebutuhan allowance yang saya dapat sangat baik itu, dan terakhir saya coba tanya, ini ada pertanyaan dia tanya. Saya bilang, saya ada tanya. Ini bagaimana dengan hari kerja? Oh, kalau di pabrik itu 6 hari, Senin sampai dengan Sabtu. Kalau di head office itu cuma 5 hari, Senin sampai Jumat. Oh, saya dalam hati puji Tuhan. Saya ditempatkan di head office. Oke, setelah selesai saya bekerja. 1 tahun saya bekerja, tiba giliran ada perubahan kebijakan daripada area manajer Indonesia menyatakan bahwa kita semua harus mengikuti pabrik, karyawan pabrik, harus 6 hari kerja. Saya bergumul pada saat itu. Saya coba berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk daripada Tuhan bagaimana ini supaya saya bisa terhindar daripada pekerjaan yang dilakukan Pak. Saya coba nego dengan area manajer Indonesia. Saya bilang, Pak, bagaimana kalau saya bekerja hari Sabtu itu saya pindah ke hari Minggu untuk saya, karena di hari Sabtu itu kita stop opnam di pabrik. Jadi bagaimana kalau saya pindah, karena ini stop opnam kan saya bisa kerja hari Minggu. Waduh, nggak bisa, karena hari Minggu orang pabrik libur. Akhirnya saya coba diskusi, saya tanya lagi ke Mr. Kim di Korea, saya bilang bagaimana, apa yang you bisa bantu ini, sedangkan wah itu kebijakan yang dilakukan oleh area di negara country, local country, jadi dia nggak bisa membantu. Saya coba, oke, terima kasih. Tapi dia sudah coba kontak area manajer Indonesia bahwa tolong ini saya itu dibantu karena orangnya berprestasi. Karena saya 1 tahun pada saat bekerja itu saya memberikan pekerjaan yang sangat memuaskan bagi area manajer Asia Tenggara tersebut. Jadi saya reportnya bagus dan sehingga, dan saudara-saudara, area manajer Indonesia menyatakan bahwa ini adalah kebijakan lokal country, jadi you harus mengikuti. Oke, saya bilang besok saya ajukan surat. Oh, dia kaget. Saya bilang saya akan resign. Akan bisa Pak, bisa kan masuk datang ke pabrik dari jam 8 sampai jam 12, sisanya baru you bisa ke gereja. Saya juga Kristen, dia bilang, kebetulan dia Kristen, saya bisa masuk di pagi, saya siang saya bisa kemana-mana itu hari Minggu. Saya bilang kalau saya tidak. Kalau kami dari jam 6 hari Jumat itu sudah masuk hari Sabat dan jam 6 hari Sabtu itu sudah tutup, penutupan Sabat. Akhirnya dia tidak bisa membantu saya. Dia kasih waktu saya 1 bulan. Coba you pikirkan masuk untuk bisa masuk hari Sabat. Saya bilang saya tidak bisa. 1 bulan itu saya tidak masuk. Dan akhirnya dia manggil saya, ini dari pabrik sudah komplain bahwa you tidak stok opnam di hari Sabtu. So, bagaimana? Saya bilang, Pak, saya resign. Akhirnya saya resign dengan kerjaan tersebut.
Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang ini rencana Tuhan, kasih jalan yang terbaik. 2 bulan saya tidak dapat kerja, saudara-saudara. Saya bergumul terus kepada Tuhan. Dan akhirnya bulan ketiga saya diterima di salah satu perusahaan di Tangerang. Saudara-saudara, kalau saudara tetap mempertahankan prinsip saudara, maka saudara akan menerima imbalan yang terbaik bagi itu. Saudara-saudara, kalau bagi orang tua, pertahankan rumah tangga, berhenti berselisih paham satu dengan yang lain, saling mengasihi suami terhadap istri. Kita harus mempertahankan prinsip rumah tangga supaya kita bisa bersama-sama di kerajaan surga. Bagaimana keluarga menjadi keluarga yang bahagia, menjadi terang bagi keluarga yang lain. Ada satu keluarga yang saya coba itu. Di keluarga ini kalau lagi berantem, semua binatang yang ada di kebun binatang keluar. Mau istrinya, mau suaminya, mau anaknya. Saudara, bagaimana keluarga yang bahagia seperti ini? Di dalam keluarga itu sudah terjadi cekcok atau perselisih paham. Atau bagaimana keluarga saudara menjadi terang bagi keluarga yang lain. Suami istri, suami mencintai istri, istri tunduk kepada suami. Menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik. Inilah prinsip kita harus pertahankan di dalam kehidupan, dalam tantangan hidup pada saat ini. Saudara-saudara, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Mungkin masih, saudara dan saya masih melakukan pelanggaran atau prinsip kita masih langgar, saudara-saudara. Saya boleh memberikan satu ilustrasi. Karena jika Tuhan menghendaki, ini adalah komentar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi jika tidak, di dalam hal ini mereka menaruh percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya ambil ilustrasi, mungkin saudara-saudara sudah pernah dengar ini. Ilustrasi seorang akrobat itu berjalan di seutas kabel atau tali yang di bawahnya adalah air terjun Niagara di Amerika Serikat. Jadi pada saat dia berjalan dari ujung tebing ke ujung sini, dia melewati air terjun ini, semua penonton ketakutan. Wah, ini pasti dia jatuh ini. Dia jatuh karena angin sangat kencang. Situasi pada saat itu sangat mencekam. Dan akhirnya singkat cerita, dia bisa tiba di seberang. Dan dia tanyakan kepada saudara, apakah saudara percaya saya bisa tiba kembali di seberang sana? Semua sudah percaya. Sekali lagi, apakah saudara percaya saya bisa tiba di tebing sana? Oh, semua. Dan yang ketiga dia sampaikan, kalau saudara percaya, mari ikut dengan saya gendong atau saya bersama-sama dengan saya. Semua terdiam, tidak ada jawaban, diam semua. Dia tanya lagi, apakah saudara percaya? Oh, percaya, tapi mari ikut dengan saya. Semua diam, tidak ada yang anjur. Tolong angkat tangan, dia tanya. Tidak bisa, saudara-saudara. Dan akhirnya ada satu anak kecil, dia berdiri, dia bilang, saya mau ikut. Wah, penonton semua kaget. Ini anak nekat sekali, ini anak mau cari mati. Pasti ini anak tidak ada pikiran. Dan akhirnya anak ini digendong sama berjalan di tali. Sehingga saudara-saudara pada saat di pertengahan jalan dia merasakan semua terkagum-kagum memandang melihat anak ini digendong oleh akrobat ini. Dia bisa. Dan akhirnya saudara-saudara tibalah dia di seberang. Dan para penonton bertanya-tanya, siapa sih ini anak, siapa ini yang berani nekat itu? Dan selidik akhirnya diketahui bahwa anak ini adalah yang bapaknya yang akrobat ini. Jadi dia yakin dan percaya sekali
bapaknya tidak mungkin mau melepaskan dia atau menjatuhkan dia di pegangan tali tersebut. Saudara-saudara, begitu juga di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kepada Tuhan. Apabila Tuhan bilang, mari ikut saya. Saudara-saudara dan saya, mari ikut saya. Menjadi penjalat manusia. Saudara-saudara kadang-kala masih pikir-pikir, oh Tuhan, anak kita masih kecil. Oh mungkin Tuhan tunggu anak saya jadi besar, baru saya bisa melayani. Mengasihi Yesus akan memiliki keberanian. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Percaya kepada Yesus. Mereka memiliki keberanian. Mengasihi Yesus akan memiliki kedamaian. Memiliki sukacita. Memiliki kebahagiaan. Memiliki kekayaan surga. Saudara-saudara, apabila kita mengasihi Yesus, maka kita akan mendapat kerajaan surga. Saudara-saudara, mari kita tiba pada bagian kedua. Umat Allah memiliki janji kelepasan. Saudara-saudara bisa baca dalam Daniel 3 ayat. Di sini 24 ayat 30 sampai dengan 30. Saudara-saudara melihat bagaimana kisah daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Kalau saudara baca perikopnya sangat jelas sekali. Pada saat mereka dilempar di perapian, apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka tidak terbakar, tidak hangus. Dan suatu mujizat, keajaiban yang terjadi. Mereka bertiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya bertiga. Tapi di dalam dapur perapian ada 4 orang. Dan mereka bisa diselamatkan atau tidak terbakar pada saat itu. Umat Allah memiliki janji kelepasan. Apabila kita percaya kepada Yesus, maka persoalan-persoalan yang kita hadapi akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Saya coba, karena saya hobinya mancing. Jadi dulu waktu kita kuliah, kalau weekend kita ke Bunaken. Mungkin istri saya ke Tangkoko itu. Dia jalur lain, kalau saya jalur lain. Saya ke Bunaken. Jadi pada saat kita berangkat, kita sudah janjian berempat sama teman, kalau kita ke Bunaken kita mancing. Dan saya coba, setelah sampai di Bunaken, sorenya kita mancing, pinjam perahu dan kita keluar mancing. Pada saat kita keluar, saudara, karena di area kita tinggal itu adalah area taman laut, tidak boleh mancing. Kita keluar antara Pulau Bunaken dan Manado Tua. Kalau saudara ada di Manado, saudara boleh lihat dari boulevard itu Manado Tua. Ada kayak gunung, tapi di situ Manado Tua disebutin. Jadi kita mancing di antara itu. Lagi asik-asik mancing, saudara-saudara. Kita sudah tidak sadar bahwa sudah mulai sore, ombak sudah mulai kencang. Dan saya singkatkan cerita ini. Perahu kami terbalik dan kami berempat, 2 yang bisa berenang, 2 yang tidak bisa berenang. Itu kesulitan yang kami dapatkan pada saat itu. Sehingga saya sama teman saya yang pintar berenang, saya bilang, kita komit. Kalau seandainya terjadi ini, kita harus bantu ini. Karena kita yang maksa mereka untuk pergi. Dan saudara-saudara, pada saat kita terbalik, saya sampaikan kepada 2 teman saya, berpegang di sema-sema. Kalau orang Manado itu ada bambu yang di kiri kanan daripada perahu itu untuk pegangan. Saya bilang sama dia, berpegang di situ. Dan saudara-saudara, kita 5 menit itu terdiam karena ketakutan. Ombak sudah mulai atau arus sudah mulai membawa kita hanyut. Dan saudara-saudara, saya langsung berpikir, ini adalah kali terakhir saya bisa hidup mungkin. Karena teman-teman saya, karena saya harus bantu mereka berdua ini. Dan saat itu saya coba menyanyi lagu, Padamu Batu Saman. Saya mencoba, padamu batu saman, berikanlah perlindungan, sucikanlah hatiku oleh darah rusukmu.
dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Ayat yang keempat yang paling berkesan di dalam kehidupan saya. Bila maut hampir datang. Coba mungkin pendeta bisa iringi saya supaya sama-sama. Bila maut hampir datang dan aku sudah menang, aku tinggalkan dunia, lihat Tuhan di surga, padamu batu saman, berikanlah perlindungan. Lagu ini kita nyanyikan saudara-saudara sampai saya dapat ide. Saya bilang sama teman saya, kita semua berada di posisi sema-sema yang sebelah kiri dan kita tekan sema-sema itu supaya dia balik lagi perahunya. Dan akhirnya kita sama-sama lakukan dan kita bisa selamat. Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara dalam masalah kehidupan saudara-saudara. Saya juga bulan lalu saya coba mancing juga di sama-sama teman. Kebetulan kalau teman-teman saya yang ada yang ikut bersama saya Zoom, ada teman saya Mersan, dia spesialis untuk melihat arus dan juga ombak. Dia sampaikan waktu itu angin selatan, ombaknya 3 meter. Dan karena hobi memancing, kami ada komunitas T2PI, teman-teman pemancing ikan. Jadi kami coba teman saya Mersan sebutkan, ini besok ombak cuma 1 meter. Oh, berarti bisa mancing dong. Oh, bisa. Oh, akhirnya kita coba pergi dan kita pergi ke Batu Kapal. Daerah di mana di situ banyak ikan kakap merah katanya, ikan bobara dan lain-lain. Sedang asik kita memancing, ombak semakin tinggi. Yang seawalnya baru 1 meter, ini sudah mulai 3 meter. Kami sudah mulai hanyut dan perahu kami sudah mulai oleng. Makanan-makanan yang ada di dalam perahu itu tumpah semua. Sebagian tumpah. Dan peralatan kami. Akhirnya saya sampaikan, ini kita mau mancing cari happy atau mau cari mati. Saya bilang sama teman, putus saja itu. Kebetulan ada ini, kalau kita di sana suka panggil Embo itu anak paling bungsu. Embo Anja, dia bilang, putus aja itu jangkarnya supaya kita bisa keluar dari tempat itu. Dan akhirnya saudara-saudara saya bilang menepi aja di batu kapal itu, di situ sudah tidak ada ombak dan akhirnya kita tiba atau kita bisa selamat. Saudara-saudara, dalam kesusahan Yesus penolong ajaib memberikan kelepasan kepada kita, memberikan jalan keluar kepada kita apabila kita ditimpa musibah. Sebagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego pada saat itu mereka terancam akan kematian yang akan masuk ke dapur perapian, mereka bisa diselamatkan atau mendapatkan pertolongan yang ajaib. Yesus memberikan jalan keluar kepada kita, memberikan solusi di masa COVID-19 ini, perlindungan ajaib dari Tuhan. Saudara-saudara di rumah maupun saudara-saudara ada di dalam gereja ini, saudara-saudara merasakan bagaimana perlindungan Tuhan sampai dengan saat ini. Saudara-saudara, COVID-19 ini sangat berbahaya, saudara. Barusan saya kemarin hari Jumat berita bahwa Presiden Amerika Serikat beserta istri positif COVID-19. Saudara-saudara, COVID-19 tidak mengenal siapa itu presiden, tidak mengenal siapa itu pendeta, tidak mengenal siapa itu ketua-ketua, dan tidak mengenal anggota jemaat. Saudara-saudara, mari kita bergantung kepada Tuhan. Dalam pena inspirasi di dalam hidup yang terbaik, halaman 467. Bapa kami di surga mempunyai 1000 macam jalan untuk memelihara kita. Hal mana kita tidak tahu sama sekali. Yesus punya 1000 cara untuk memelihara kita. Saudara-saudara, jaminan kepada kita apabila kita bersama-sama dengan Yesus.
Bagian yang ketiga atau yang terakhir, umat Allah siap dengan segala risiko. Saudara-saudara melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, risiko yang mereka ambil pada saat itu harus mati di dapur perapian. Di dalam Daniel 3 ayat 19 sampai 28. Kalau saudara-saudara membaca peristiwa ini sangat dramatis sekali. Risiko yang mereka harus ambil. Saudara-saudara, kadangkala dalam kehidupan kita, kita mempertahankan iman, tapi kita tidak mau ambil risiko. Kita tidak mau mengambil risiko untuk bersama-sama dengan Allah. Di dalam saya dapat artikel, ini kalimat takut muncul sebanyak 365 kali dalam Alkitab. Sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya 1 tahun itu 365 hari. Artinya Tuhan ingin kita menjalani setiap hari tanpa ketakutan. Saudara-saudara, setiap hari kita harus berserah kepada Tuhan dan jangan takut. Ada kebetulan teman saya di Bali, dia telepon saya, tolong doakan bapak saya. Bapak dia. Saya bilang, oh kenapa? Ini bapak karena dia pengusaha, yang awalnya dia aktif di perusahaan, karena masalah COVID-19 ini, dia ketakutan. Dia tidak lagi ke kantor karena umurnya sudah 60 tahun karena rentan sekali umur tersebut. Jadi dia sudah tidak ke kantor. Jadi dia tinggal di rumah. Dia stres, malah di rumah dia sama istrinya berantem terus. Karena dia tinggal di rumah. Saudara-saudara, satu ketika dia pergi ke bank karena memang harus wajib untuk tanda spesimennya. Karena dia harus pindahkan ke anaknya supaya di pabrik atau di perusahaannya tidak jadi masalah kalau dia tidak hadir pun. Hanya pergi ke bank, saudara-saudara. Pulang dari situ dia sudah panas, meriang, dan gejala COVID-19. Dan pada saat di swab, bapak ini kena positif. Saudara-saudara, mungkin karena ketakutan. Ketakutan setiap hari untuk kena, imunnya turun. Mungkin virus itu cuma 0,5 yang menyebar. Tapi karena imun kita turun, ketakutan, karena kita sudah takut, maka virus itu menyerang. Dan sampai dengan saat ini lagi dirawat. Saudara jangan takut. Karena kita mempunyai Allah yang memberikan perlindungan kepada kita. Pena inspirasi di dalam Alfa dan Omega jilid 4 halaman 122. Kebenaran akan ditaati walaupun akibatnya adalah dipenjara atau dibuang ataupun kematian. Saudara-saudara, kalau kita mempertahankan kebenaran kita, akibatnya yang kita rasakan atau kita akan dapatkan akibatnya. Bahwa kita dipenjarakan ataupun dibuang atau kematian. Tapi jaminan apabila kita bersama-sama dengan Yesus, apabila kita bersama-sama dengan Yesus, maka kita mendapatkan jaminan, yaitu kelepasan daripada musibah yang kita hadapi. Saudara-saudara, saya tiba pada kesimpulan saat ini. Demikian dengan Tuhan Yesus telah memberikan jaminan kelepasan ajaib. Yesus telah memberikan jaminan kelepasan ajaib kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga mereka terhindar daripada kematian di dapur perapian. Jaminan perlindungan ajaib. Apabila kita punya masalah dalam kehidupan, kita serahkan kepada Tuhan. Maka Allah akan berikan perlindungan ajaib bagi kita. Jaminan untuk ke surga tidak ditentukan oleh bagaimana penampilan kita. Oh harus penampilannya neces. Oh harus penampilannya, atau kita harus jaim, jaga image. Atau berapa banyak harta kita. Oh karena kita kaya, kita dapat jaminan surga. Atau karena berapa baiknya kita. Tetapi oleh karena kasih karunia. Karena Allah telah mengasihi kita. Sehingga kita mendapatkan jaminan untuk masuk dalam kerajaan surga. Jaminan bagi yang memiliki prinsip yang teguh. Apabila kita mempunyai prinsip yang teguh, maka Allah menjamin kepada kita satu keselamatan yang abadi, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Jaminan di dalam mempercayai janjinya. Saudara-saudara, di dalam Alkitab itu ada kurang lebih 2000 janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara baca di dalam Yeremia 33 ayat 6, apabila kita dalam sakit, ditimpa kesakitan, maka Yesus akan memberikan kesembuhan, akan memberikan kesehatan dalam Yeremia 33 ayat 6. Apabila kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab dalam Yeremia 29 ayat 12. Apabila kita berseru dan datang berdoa kepada Allah,
Allah akan mendengarkan doa kita dan menjawab doa-doa kita. Saudara-saudara, jaminan bagi kita yang siap dengan segala konsekuensinya. Saya ilustrasi sedikit, mungkin 5 menit saya bisa sampaikan ini, saudara-saudara. Pada tahun yang lalu, bulan Oktober, sekitar tanggal 28, saya diminta klien untuk ke Manado mendadak. Saya coba cari tiket, dan akhirnya saya dapat tiket. Biasanya saya meeting hari Senin, biasanya saya berangkatnya Senin subuh, jam 1.45 itu Batik jam 1.45. Atau subuh-subuh jam 5 itu sudah ada pesawat. Pada saat saya cari pesawat itu, habis semua, full. Dan saya dapatnya hari Minggu jam 5 sore, Lion. Oke, saya isut karena ini kita mendadak, apa aja kita coba. Dan saudara-saudara, saya berangkat ke bandara dan jam 4 saya check-in dan saya masuk ke ruang tunggu. Lagi tunggu sebentar, diumumkan bahwa pesawat Jakarta Manado mengalami keterlambatan. Lion ke Manado mengalami keterlambatan. Direncanakan pada jam 6, jadi 1 jam ada keterlambatan. Saya namanya ada kesalahan teknis dalam pesawat, jadi disebutin. Kemudian jam 6, setengah 6 dapat lagi informasi. Biasanya kalau jam 6 berangkat, setengah 6 kita udah harus boarding, harus naik ke pesawat. Dapat kabar lagi setengah 6 bahwa pesawat yang masih mengalami kerusakan teknis, jadi ada keterlambatan sampai dengan setengah 7. Saya sudah mulai gerah dan kami sudah dibagikan makanan karena sudah jam 6. Dan saya pergi ke petugas, saya bilang, Mbak, ini kenapa sih sudah 2 kali ini, apa Lion? Karena saya tahu ini Lion ada pesawat baru. Oh iya Pak, itu ada pesawat baru 3 bulan datang. Oh, terus iya, ini tapi ada kesalahan teknis di Denpasar. Pesawat schedule-nya, pesawat yang dari Denpasar yang kita akan pakai ke Manado. Dari Manado nanti dia istirahat di Manado, baru pagi-pagi dari Manado dia balik lagi. Oh gitu ya. Jam 6:30 saudara-saudara, delay lagi, masih delay. Saya, kenapa? Mbak, dia bilang, Pak, kemungkinan kita akan tunggu pesawat yang ada dari Semarang dan kita akan pakai pesawat dari Semarang. Oke, saya bilang ya, kalau memang itu biarlah. Jam 7 kita berangkat. Pas pesawat yang dari Semarang sudah tiba, jam 7 kita take off. Saudara, sampai di Manado itu sudah jam 11 malam, hampir setengah 12. Saya biasa kalau udah jam segitu, klien saya sudah menyiapkan hotel, jadi saya pergi saja ke hotel dan saya nginap. Pagi-pagi saya bangun, setelah saya worship dan semua yang saya lakukan, dan saya merapikan berkas-berkas yang akan saya bawa dalam rapat. Sebelum saya masuk, saya sempat melirik sedikit di televisi, ada breaking news. Breaking news, pesawat Lion jatuh. Tapi hilang kontak. Pertama hilang kontak, itu jam 7.30, 7.15, karena dia jam 7.30. Karena jam 7.35 mendapat kabar bahwa pesawat itu jatuh, crash. Dan saya coba, ini breaking news. Saya tetap pergi mandi dan keluar. Saya lihat, ini pesawat JT610 ini, perasaan PK-nya sama yang saya lihat, yang dibawa, yang kita akan pakai dari Denpasar itu. Saya tambah jadi gugup. Dan saya lihat ada sekitar 100 lebih penumpang yang ada di dalamnya. Dan setelah konfirmasi jam 7 di Manado jam 7.45 atau jam 8 bahwa pesawat JT610 Jakarta Pangkal Pinang jatuh di Kerawang. Dan saya tambah gugup lagi. PK-nya sama yang saya cek waktu saya dari pesawat itu yang kita akan pakai dari Denpasar yang akan tiba di Jakarta dan kita akan pakai. Saudara-saudara, saya berdoa kepada Tuhan, saya menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan. Tuhan memelihara umat-umatnya. Saudara-saudara, saya pada saat itu saya pingsan, saya lemas, saya berdoa kepada Tuhan. Kalau memang pesawat ini yang kita pakai tadi malam, pasti jatuh. Dan saudara-saudara,
Saya coba, mungkin Aldi boleh lagu yang kita menyanyi di gereja Jemaat Zaitun. Coba Aldi, coba tolong saya sudah sharing ke Aldi. Ya, ditunggu ya, untuk Om. dibawakan, dan teman-teman saya yang ada di Manado, teman-teman Vokal Group Lorong 8 dan juga PKB Zaitun bisa mendengarkan. Mungkin Aldi bisa bantu? Ya, sebentar saya sharing ya, Om. Lagu ini di dalam bahasa Sangir, dan lagu ini nanti saya akan coba bagaimana penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana kita punya pengakuan Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Mohon maaf saudara-saudara agak telat, tapi saya akan membawakan ini supaya saudara nanti saya akan berikan pengertian luasnya. Mungkin bisa digedein suaranya. Mungkin saudara-saudara yang ada di rumah boleh mendengarkan ini. Oke, terima kasih Aldi. Judul daripada lagu tersebut, O Mau, O Yamangku. Artinya, ya Tuhan, ya Bapakku, Tuhan tempat pertolongan, Tuhan membimbing kita, pembimbing kita, Tuhan penguasa semesta alam, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Saudara-saudara, walaupun kita di dalam masalah yang kita hadapi, Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Janji perlindungan Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di hadapanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara-saudara, jaminan Tuhan apabila kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Allah sendiri berjalan di depan kita. Sebagaimana Allah telah menolong saya terhindar daripada musibah jatuhnya pesawat. Itulah jaminan bahwa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di hadapanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Allah sendiri yang melindungi, membentengi saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara-saudara, Tuhan pelindung ajaib bagi kita. Saya kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Terima kasih kepada Ketua Repot Kehidupan yang sudah membawakan firman Tuhan, kiranya dapat membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyi dari lagu Sion edisi lengkap, nomor 448, Tuhan Batu Karang Kita. Dan doa berkat akan dibawakan oleh Ketua Repot Kehidupan. Tuhan